Start Broadcast button on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ya, pagi Bapak Ibu, apakah suara kami dapat terdengar dengan jelas? Ya, baik, terima kasih Bapak. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat datang di Philip Morning Market Call, edisi hari Rabu, tanggal 16 November tahun 2016. Hari ini kami prediksikan IHSG akan bergerak menguat di kisaran support resisten 50111 dan 5203. Market driver untuk hari ini adalah kami melihat meredanya dampak dari Trump effect atau Trump factor yang bisa dilihat dari melemahnya tekanan jual pada pasar obligasi global dan juga rally atau penguatan dolar Amerika yang sudah mulai berkurang. Namun investor masih akan fokus pada rally dari dolar Amerika dan juga kenaikan harga minyak serta ekspektasi kenaikan suku bunga oleh The Fed akhir tahun ini. Katalis dari penguatan dolar sendiri adalah rilis data ekonomi Amerika yang semuanya keluar positif, di mana itu akan meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga. Data-data yang keluar seperti penjualan retail yang tumbuh 0,8% di bulan Oktober, melebihi estimasi analis, serta data Empire State Manufacturing Index juga berubah positif di bulan November untuk pertama kali dalam 4 bulan terakhir ini. Sementara data bisnis inventories tumbuh 0,1% di bulan September. Sementara harga minyak mentah dunia lompat hampir 6%, didorong oleh berita bahwa Sekretaris Jenderal OPEC Muhammad Barkindo akan pergi berkeliling ke negara-negara anggota dalam beberapa hari ke depan ini untuk membicarakan kesepakatan pemangkasan produksi menjelang pertemuan OPEC tanggal 30 November nanti. Stock news untuk hari ini adalah pertama MLBI hingga kuartal 3 2016 telah membukukan kenaikan 34,7% dalam penjualan dari 1,7 triliun menjadi 2,29 triliun. Ini membuat laba bersihnya melonjak 92% dari 353 miliar menjadi 678 miliar. Yang kedua adalah Semen Indonesia, SMGR. SMGR masih melanjutkan pembangunan pabrik di Rembang meskipun Mahkamah Agung telah memutuskan untuk membatalkan izin pembangunan pabrik tersebut. Pabrik ini masih dijadwalkan untuk beroperasi secara penuh pada bulan Januari 2017. Yang ketiga adalah Tunas Baru Lampung atau TBLA. TBLA memproyeksikan pertumbuhan penjualan untuk tahun 2017 sebesar 7,5 triliun atau 20% naik lebih tinggi dari target tahun ini.
perusahaan juga memproyeksikan laba bersih tumbuh 30% tahun depan. Yang terakhir adalah UNSP. UNSP berencana untuk reverse stock. Rencana ini lagi-lagi gagal setelah rapat pemegang saham luar biasa gagal untuk mencapai quorum untuk kedua kalinya. Demikianlah stok news kita untuk hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan. Kami akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersama dengan Afdal di sini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia. Atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama dari Bapak Adil yang menanyakan untuk saham Telkom dan Bank Mandiri. Apakah ada tanda-tanda pembalikan arah? Baik Pak, untuk saham Telkom maksud saya, kalau kita perhatikan di sini trennya memang saham Telkom ini dalam kurang lebih 1 minggu atau 5 hari bursa berturut-turut ini mengalami pelemahan mengikuti pelemahan composite kita, mengingat Telkom itu merupakan saham yang memiliki market cap yang cukup tinggi, yang berarti sensitivitasnya terhadap IHSG itu sangat tinggi pula. Untuk saham Telkom, apabila ditanya apakah sudah ada tanda-tanda pembalikan arah, saya pikir ini sudah ada tanda-tanda pembalikan arah, mengingat kemarin saham Telkom ini walaupun sempat menguat dan berhasil menutup satu gap, utang gap di sini. Kalau kita perhatikan pada tanggal 11 dan tanggal 14 di sini saham Telkom membentuk gap down dan kemarin berhasil ditutup. Walaupun cuman spike-nya itu ada indikasi bahwa Telkom ini akan berbalik arah menjadi pola rebound menjadi bullish. Mengingat di sini saham Telkom masih memiliki satu utang gap yang terjadi pada tanggal 9 dan tanggal 10 dan tanggal 11 November maksud saya. Dan itu bisa kita manfaatkan sebagai peluang. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Telkom,
saran kami bisa buy on weakness nanti di kisaran harga 3.800, tetapi kami menyarankan untuk menggunakan sekitar 25-50% dari portofolio Bapak apabila ingin masuk ke saham Telkom, karena nanti sisanya itu kita gunakan apabila market kita hari ini ada sentimen negatif lagi yang membuat market kita akan turun lagi, dan itu kita bisa gunakan untuk average down lagi. Tapi saya pikir hal itu probabilitasnya kecil, oleh karena itu kami menyarankan apabila ingin masuk ke saham Telkom, sekali lagi bisa buy on weakness di kisaran harga 3.800, which is ini merupakan level support dari saham Telkom dengan level target price untuk 3 hari ke depan atau 3-5 hari ke depan itu berada di sekitar level 4.110, di mana level ini merupakan level gap yang terjadi pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 November. Dan ada kecenderungan saham Telkom ini akan menutup gap tersebut. Demikian Pak untuk saham Telkom. Sedangkan untuk saham BMRI, hampir sama polanya dengan saham Telkom. Saham Bank Mandiri juga memiliki market cap yang cukup tinggi dan sensitif terhadap IHSG. Tetapi kalau kita perhatikan saham Bank Mandiri di sini belum berhasil menutup gap hari kemarin. Berbeda dengan saham Telkom, which is saham Bank Mandiri ini sudah memiliki 2 utang gap. Dan tampaknya kalau kita perhatikan kemarin, sektor finance ini merupakan sektor yang bertahan dibanding dengan sektor-sektor yang lain, khusus pada perdagangan hari kemarin. Kalau kita perhatikan Bank Mandiri di sini sempat menguat dibandingkan dengan sektor mining yang turun lebih dari 5% pada perdagangan hari kemarin. Oleh karena itu, ini merupakan ada tanda-tanda pola reversal atau pola rebound menjadi bullish trend kembali. Oleh karena itu, kami menyarankan apabila ingin masuk ke saham Bank Mandiri, bisa coba masuk di harga 10.425, which is ini merupakan level EMA 200 dari saham Bank Mandiri. Dengan level target price itu berada pada level 11.300 sampai dengan level 11.400. Jadi saya ulang, untuk entry point-nya berada pada level 10.400, which is ini merupakan level EMA 20 dari saham Bank Mandiri. Dan untuk target price untuk kurang lebih 5 hari bursa ke depan itu berada pada level 11.200 sampai dengan level 11.300. Tapi sekali lagi kami menyarankan apabila ingin masuk ke saham Bank Mandiri tidak menggunakan 100% dari portofolio Bapak dan Ibu. Kami menyarankan bisa menggunakan 25-50% porsi dari portofolio Bapak dan Ibu. Dan sisanya nanti digunakan apabila market kita mengajak turun lagi. Tetapi apabila sudah mengajak naik, kami tidak menyarankan untuk average di harga atas. Demikian Pak Adil. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andreas Bima yang menanyakan kemarin saham batubara paling dihajar turun. Ada penjelasannya apakah pihak Tiongkok tak meneruskan program pengurangan produksinya? Baik Pak, kalau kita perhatikan di sini saya membuka chart mining. Kalau kita perhatikan dalam 2 hari terakhir chart mining ini mengalami pelemahan, tetapi pelemahannya itu tidak selemah market kita atau komposit kita. Oleh karena itu kami berpikir pelemahan yang terjadi pada sektor mining kemarin merupakan pelemahan atas dasar take profit oleh investor, karena kalau kita perhatikan pelemahan yang terjadi pada sektor mining ini belum terlalu dalam dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu hal itu wajar mengingat pelemahan yang terjadi pada sektor lain itu sudah cukup dalam, bahkan membentuk gap
Sedangkan sektor mining ini tidak membentuk gap sama sekali. Kami menyarankan untuk bisa diakumulasi kembali saham-saham mining itu apabila saham mining ini, sektor mining ini sudah menyentuh level EMA 50-nya, yaitu berada pada level 1270 sampai 1275 untuk sektor miningnya. Sedangkan untuk sahamnya kami bisa menyarankan untuk saham PTBA, Adaro, dan ITMG untuk diakumulasi apabila sektor mining ini sudah menyentuh level 1270. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antonio Sleo yang menanyakan untuk saham minyak yang disarankan apa? Apakah Elsa merupakan pilihan yang baik? Baik, Pak. Jawabannya iya, Elsa merupakan pilihan yang baik. Mengingat kalau kita perhatikan untuk saham Elsa itu korelasi terhadap harga minyak atau WTI crude oil itu sangat-sangat positif, yang mengindikasikan apabila harga minyaknya naik, ada kecenderungan yang sangat besar saham Elsa akan ikutan naik. Dan apabila harga minyak mentah itu turun, ada kecenderungan juga saham Elsa itu mengikuti pelemahan yang terjadi pada harga minyak. Oleh karena itu, kami menyarankan bisa masuk atau akumulasi untuk saham Elsa pada perdagangan hari ini. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani dan Bapak Leonardo Nugroho yang menanyakan untuk saham LPKR. Baik, Bu. Untuk saham LPKR, kalau kita perhatikan di sini tren dari saham LPKR sejak awal Agustus ini masih sangat bearish trend atau sangat-sangat melemah. Dan buruknya atau negatifnya dari saham LPKR ini kalau kita lihat dari technical view, ini saham LPKR ini sudah break ke bawah level support yang cukup kuat di level 900, which is itu merupakan sinyal warning. Saran kami untuk wait and see terlebih dahulu untuk saham LPKR, mengingat apabila Ibu ingin masuk ke saham LPKR, bisa kami sarankan untuk coba akumulasi dengan menggunakan 20-30% dari portofolio Bapak dan Ibu di harga 730, mengingat ada kecenderungan saham LPKR ini menuju ke level tersebut. Tetapi apabila level ini sudah jebol ke bawah kembali, maka saham LPKR itu akan menuju atau ada kecenderungan akan menuju ke level 580 sampai dengan level 590, which is ini merupakan level support kuat dari saham LPKR. Dan apabila level itu sudah di-break lagi, maka saham LPKR ada kecenderungan menuju harga 400. Jadi saran kami untuk ditunggu saja terlebih dahulu untuk entry dari saham LPKR sampai ada tanda-tanda pembalikan arah. Dan bisa menggunakan portofolionya itu di saham lain yang bisa memberikan upside yang lebih tinggi daripada saham LPKR. Tetapi apabila Bapak atau Ibu sudah memiliki saham LPKR di harga atas, kami bisa menyarankan nanti untuk average down apabila saham LPKR sudah menyentuh level 720 sampai dengan level 730. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya apabila sudah di average itu berada pada level 700. Demikian.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari masih Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham Antam dan saham Bank BTN. Baik Bu, untuk saham Antam terlebih dahulu. Untuk saham Antam, kalau kita perhatikan di sini uniknya dari saham Antam, pelemahan yang terjadi pada komposit kita itu tidak terlalu berdampak sangat signifikan terhadap saham Antam. Di mana kalau kita perhatikan tren dari saham Antam sejak awal November sampai dengan penutupan hari kemarin ini masih sangat sideways, masih bergerak di kisaran harga 880 sampai dengan harga 910. Which is ini mungkin merupakan sentimen yang positif apabila Ibu ingin masuk ke saham Antam dan belum memiliki saham Antam, saran kami itu bisa buy on weakness nanti di kisaran harga 870 sampai dengan 875. Di mana level ini merupakan MA20 dari saham Antam. Kalau berbicara mengenai tren, untuk tren jangka menengah dari saham Antam ini masih cenderung bullish trend. Kalau Ibu perhatikan gambar yang saya gambar di sini, ini masih dalam channel bullish trend. Tetapi untuk jangka pendek ini konsolidasi dan itu merupakan hal yang wajar. Dan ada kecenderungan saham Antam ini pada perdagangan hari ini akan menguat kembali hingga ke level 910. Oleh karena itu apabila Ibu ingin fast trade, kami menyarankan bisa buy on weakness di harga 875 sampai 880 dengan keluar pada hari ini juga di level 910. Demikian untuk saham Antam. Baik, masih melanjut pertanyaan dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham Bank BTN. Untuk saham Bank BTN, kalau kita perhatikan di sini harga dari saham Bank BTN ini atau tren jangka pendek dari saham Bank BTN ini sangat-sangat bearish atau sangat-sangat melemah. Kalau kita perhatikan Bank BTN juga di sini sudah menyentuh atau sedang menguji level supportnya berada pada level 1630. Which is kemarin saham Bank BTN itu sudah ditutup di bawah harga supportnya, sedikit di bawah supportnya yaitu di level 1625. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Bank BTN, bisa buy on weakness di kisaran level supportnya 1630. Dengan level target price untuk jangka pendek maupun jangka menengah itu berada pada level 1900. Di samping pelemahan yang terjadi akibat pelemahan secara umum komposit kita, ada sentimen negatif juga dari saham Bank BTN di mana realisasi penyaluran FLPP dari 2011 sampai 2016, realisasi FLPP yang 1 juta rumah itu untuk sampai periode September tahun 2016 itu baru terrealisasi 37.856 unit. Ini kita akumulasi dari awal tahun sampai bulan September itu sangat menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 tahun kemarin itu sampai dengan Desember itu sudah terbentuk 76.489 unit, which is itu merupakan setengah dari realisasi sampai dengan September tahun ini. Itu merupakan sentimen negatif dari saham Bank BTN. Demikian, Bu.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham Bank BCA, Mandiri, BRI, Unilever, dan Gudang Garam. Untuk saham Mandiri sudah saya jawab tadi Pak, saya akan coba jawab untuk saham BCA, BRI, Unilever, dan Gudang Garam. Baik, untuk BCA terlebih dahulu. Untuk saham Bank BCA, kalau kita perhatikan di sini trennya juga hampir sama dengan saham perbankan lainnya, yaitu saham Bank Mandiri maupun komposit kita yaitu IHSG. Di mana kalau kita perhatikan selalu membentuk dua gap di sini. Dan untuk pada perdagangan hari kemarin, saham Bank BCA ini ditutup menguat, mengikuti penguatan sektor yang terjadi. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Bank BCA, itu bisa buy on weakness di kisaran harga 14.400. Jadi saya ulang, apabila ingin masuk ke saham Bank BCA, bisa coba entry di harga 14.400, which is itu merupakan EMA 200 dari saham Bank BCA. Dan saran kami tidak menggunakan 100% dari portofolio Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi kita notice di sini tidak menggunakan 100% dari portofolio Bapak dan Ibu. Mengingat belum ada tanda-tanda pembalikan arah dari market kita, oleh karena itu jangan terlalu agresif terlebih dahulu. Dengan level target price untuk saham Bank BCA itu berada pada level 15.200 sampai dengan level 15.300 untuk saham Bank BCA. Baik. Untuk saham Bank BRI, di sini berbeda halnya dengan saham BCA dan saham Mandiri. Saham BRI ini ditutup melemah pada perdagangan hari kemarin. Agak sedikit kontrarian dengan sektor perbankan yang ditutup menguat tipis pada perdagangan hari kemarin. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Bank BRI, harap wait and see terlebih dahulu, mengingat kalau kita perhatikan di sini ada utang gap dari saham Bank BRI dan ada kecenderungan akan ditutup. Oleh karena itu, kami menyarankan apabila ingin masuk untuk wait and see terlebih dahulu ke saham Bank BRI hingga ada tanda-tanda pola pembalikan arah menjadi bullish trend-nya. Demikian untuk saham Bank BRI. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari Bapak Robertus yang menanyakan untuk saham Unilever. Untuk saham Unilever, kalau kita perhatikan di sini juga sudah break level support yang cukup kuat di kisaran harga 42.000 sampai dengan level 43.000 dan tampaknya sedang menguji level support selanjutnya yaitu berada pada level 40.500. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Unilever bisa buy on weakness di kisaran harga 40.500, which is ini merupakan level support dari saham Unilever dengan level target price itu berada pada level 43.000 sampai dengan level 44.000. Sedangkan untuk saham Gudang Garam, di sini kalau kita perhatikan sedang menguji level support kuat yaitu berada pada level 60.000, which is ini bisa dijadikan sebagai level entry point apabila ingin masuk ke saham Gudang Garam. Sama halnya dengan IHSG, tampaknya saham Gudang Garam ini juga mengalami tren pelemahan yang cukup masif dalam kurang lebih 1 minggu belakangan ini. Jadi kembali lagi kami menyarankan apabila ingin masuk ke saham Gudang Garam bisa buy on weakness di kisaran harga 60.000 dengan level target price jangka menengah itu berada pada level 67.000 sampai dengan level 68.000.
Demikian Pak Robertus. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak atau Ibu Levis yang menanyakan untuk saham Pakuwon dan saham ICBP. Baik, untuk saham Pakuwon terlebih dahulu. Untuk saham Pakuwon di sini kalau kita perhatikan trennya untuk jangka menengah dari saham Pakuwon itu masih cenderung bullish, tetapi bullishnya sudah sangat terbatas dan tampaknya saham Pakuwon ini sedang tertahan di level EMA 100-nya, yaitu berada pada level 650, di mana level ini belum berhasil di break ke bawah untuk saham Pakuwon. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Pakuwon, bisa buy on weakness di kisaran harga 650 sampai dengan 660 untuk entry point-nya. Sedangkan untuk level target price untuk jangka pendek maupun jangka menengah itu berada pada level 740 sampai dengan level 750 untuk saham Pakuwon. Mengingat kalau kita perhatikan stokastik dari saham Pakuwon ini sudah ada indikasi bahwa saham Pakuwon ini sudah jenuh jual. Untuk saham ICBP, kalau kita perhatikan di sini trennya untuk jangka pendek juga cenderung bearish trend. Baik, kalau kita perhatikan tren untuk jangka pendek dari saham ICBP ini masih cenderung melemah atau bearish dan tampaknya sedang menguji level support yang cukup kuat, yaitu berada pada level 8.520 dari saham ICBP. Saran kami apabila ingin masuk ke saham ICBP, bisa buy on weakness di kisaran harga level supportnya, yaitu di level 8.525 untuk entry point-nya. Dengan level target price untuk jangka pendek itu berada pada level 9.000, di mana tampaknya level ini merupakan resisten dari saham ICBP. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Foni yang menanyakan apa korelasi antara DJUSCL dengan harga batubara Indonesia. Baik Bu, saya pikir korelasi antara DJUSCL dengan harga batubara Indonesia itu sangat kecil, itu hampir mendekati 0 karena kita Indonesia menggunakan Newcastle Coal. Demikian Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Riyandi yang menanyakan untuk saham Astra dan Bank BRI. Untuk saham Bank BRI sudah saya jawab tadi. Saya akan menjawab untuk saham Astra. Untuk saham Astra, di sini kalau kita perhatikan untuk saham Astra tampaknya sudah ada sedikit tanda-tanda pola pembalikan arah. Di mana kalau kita perhatikan dalam 2 hari belakangan ini saham Astra sedang menguji level supportnya berada pada level 7.550, which is itu belum ditembus oleh saham Astra.
dan ada kecenderungan untuk menguat walaupun terbatas pada perdagangan hari ini mengikuti penguatan IHSG. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Astra bisa buy on weakness di kisaran harga 7.600 sampai dengan 7.650 untuk entry point-nya. Dengan level target price untuk jangka pendek maupun jangka menengah itu berada pada level 8.200 sampai dengan level 8.300. Jadi saya ulang, untuk entry point dari saham Astra berada pada level 7.600 sampai dengan 7.650. Dengan level target price-nya berada pada level 8.200 sampai dengan level 8.300. Tetapi sekali lagi tidak menggunakan 100% dari portofolio dari Bapak dan Ibu. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin Wijaya yang menanyakan untuk saham Adaro apakah ada kecenderungan untuk rebound. Baik Pak, untuk saham Adaro ini kemarin ini pelemahan yang terjadi dari saham Adaro ini mengikuti pelemahan dari sektor mining sendiri, di mana saham Adaro ini cukup menarik mengingat kalau kita perhatikan kemarin untuk saham ITMG maupun saham PTBA itu dihajar kiri. Itu artinya auto reject bawah, sedangkan saham Adaro itu belum berhasil ditutup di harga auto rejectnya. Oleh karena itu mungkin masih ada tekanan beli dari saham Adaro. Oleh karena itu apabila ingin masuk ke saham Adaro, bisa kami sarankan untuk buy on weakness di harga closing kemarin yaitu di level 14.460. 1465 maksud saya untuk entry point dari saham Adaro dengan level target price itu berada pada level 1660 sampai dengan level 1700 untuk saham Adaro. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agus Santoso yang menanyakan untuk saham keras. Untuk saham keras di sini kalau kita perhatikan untuk saham keras tren untuk jangka pendek ini masih cenderung bearish trend dan tampaknya sedang menguji level support yang pertama yaitu level 700 sampai dengan level 710, which is ini merupakan salah satu level support kuat dari saham keras. Saran kami apabila Bapak belum memiliki barang atau belum memiliki saham keras, saran kami untuk bisa buy on weakness di kisaran harga 700 sampai dengan level 710 dengan level target price untuk jangka pendek itu berada pada level 800. Jadi saya ulang, apabila ingin masuk ke saham keras bisa buy on weakness di kisaran harga 700 sampai 710 dengan level target price di harga 800. Tetapi apabila Bapak sudah memiliki saham keras di harga atas, kami menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu hingga saham keras ini terkoreksi hingga ke level 630 baru bisa kami sarankan untuk di average down. Demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Teti yang menanyakan untuk saham KF, cut loss terdekat di mana? Baik Bu, untuk saham KF di sini kalau kita perhatikan dari tren dari saham KF ini masih cukup terkonsolidasi, masih bergerak tidak jelas arahnya apakah itu bullish atau bearish. Mengingat saham KF ini kalau kita perhatikan di sini sedang membentuk pola symmetrical triangle yang memang mengindikasikan suatu saham itu masih terkonsolidasi, belum jelas arahnya apakah itu trend bullish ataukah bearish trend. Saran kami apabila ingin cut loss ke saham KF, itu saran kami wait and see terlebih dahulu saja, mengingat tren dari saham KF ini belum ada tanda-tanda tren pelemahannya. Oleh karena itu kami
belum menyarankan untuk di cut loss untuk saham KF-nya. Bahkan kami menyarankan apabila Ibu masih ada dana sedikit, bisa di average nanti untuk saham KF-nya itu di level 2240 untuk di average down untuk saham KF. Dengan level target price itu berada pada level 2500 sampai dengan level 2550. Demikian Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andi Setiawan yang menanyakan entry point dari saham TINS. Baik Pak, untuk saham TINS di sini kalau kita perhatikan trennya selama 4 hari bursa berturut-turut ini masih cenderung melemah. Dan kemarin sudah berhasil ditutup di bawah level EMA 20-nya, yaitu di bawah level 1025. Dan tampaknya saham TINS ini akan melanjutkan tren pelemahannya hingga ke level 850 sampai dengan level 900. Saran kami apabila ingin masuk ke saham TINS itu wait and see terlebih dahulu hingga saham TINS ini terkoreksi hingga level 850 sampai dengan level 900 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham TINS. Dan koreksi tersebut merupakan koreksi yang cukup wajar mengingat kalau kita perhatikan tren penguatan dari saham TINS sejak awal November sampai dengan tanggal 10 November kemarin ini sangat-sangat menguat. Oleh karena itu koreksi ini merupakan koreksi yang cukup wajar bagi saham TINS. Demikian Pak Andi. Baik, mengingat sesi trading sudah dimulai kurang lebih 15 menit yang lalu, tampaknya kami akan mengakhiri sesi Philip Morning Market Call edisi hari ini. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak dan Ibu sekalian, dan kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call untuk edisi esok hari. Dan semoga kami berharap market kita hari ini mengalami rebound, dan tampaknya sudah ada tanda-tanda mengingat tadi opening sudah dibuka di atas 1% dan semoga bertahan hingga closing nanti. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi dan trading Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.